Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan bagi para pengadaan di seluruh Indonesia maupun para pemerhati pengadaan pemerintah di seluruh Indonesia. Perkenalkan, dalam kali ini saya Muji Santosa berkenan untuk membahas dalam sesi saat ini. Silakan. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan konsultan perorangan, dalam penyusunan HPS-nya ada dikalikan dengan 55%. Itu aturannya dari mana Pak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dikatakan di sana di pasal 43-nya mengenai remunerasi tenaga ahli. Selanjutnya berdasarkan Permen PU Nomor 19 Tahun 2017 dikatakan di sana bahwa biaya untuk tenaga ahli konsultan perorangan itu dikalikan 55%. Demikian juga di standar biaya yang diterbitkan oleh INGINDO dikatakan di sana bahwa untuk biaya konsultan perorangan 55%. Kenapa demikian? Karena konsultan perorangan sudah tidak menanggung profit seperti di badan usaha, overhead seperti di badan usaha, jadi dia dikalikanlah 55%. Selanjutnya untuk masih di konsultan perencana, sebaiknya jenis kontraknya lumsum atau waktu penugasan. Ya, jenis kontrak ya berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 itu ada 3. Pertama kontrak lamsam, kontrak waktu penugasan, dan kontrak payung. Konsultan perencana di pekerjaan konstruksi ini yang diminta adalah tercapainya sub output atau output ya. Maka terhadap konsultan tadi bentuk kontrak yang cocok adalah kontrak lamsam ya. Kemudian kalau memang seperti itu, bagaimana penyedia menawarnya? Ya, karena kontraknya lamsam, maka penyedia menawar secara lamsam. Dan dia nanti penyedia juga melampirkan rincian keluaran, rincian biaya keluaran ya. Jadi penyedia menyampaikan hanya nilai totalnya saja, dan nanti penyedia juga melampirkan rincian biaya keluarannya. Bagaimana dengan hasil negosiasinya? Jadi nilai lamsam tadi dinegosiasi dengan memperhatikan kertas kerja HPS, dengan memperhatikan rincian keluaran yang disampaikan oleh penyedia, dan nanti kesepakatannya itu melakukan nilai total. Nilai total nanti itulah yang di breakdown menjadi porsi-porsi. Porsi-porsi itulah yang tercantum dalam kontrak, itulah nanti yang menjadi dasar pembayaran. Bagaimana kalau seandainya kontrak perencana itu memerlukan waktu lebih dari 1 tahun? Ya, kontrak konsultan rencana bisa selesai dalam 1 tahun atau tidak sampai mencapai 1 tahun. Ya, tapi dapat juga konsultan rencana itu ternyata tendernya dilakukan di tahun berikutnya, termasuk pekerjaan konstruksinya dilakukan di tahun berikutnya. Bagaimana seperti itu? Ya, ini menurut pendapat saya ada 3 cara pendekatan, ada 3 cara solusi. Yang pertama ya kita membuat kontraknya adalah multi years. Multi years ternyata tidak sederhana ya. Dia harus minta dilakukan sesuai mekanismenya. Kalau APBN harus ada izin dari pengguna anggaran atau dari Menteri Keuangan. Kalau nilainya kecil ya cukuplah dari pengguna anggaran. Berikutnya kalau ini di pemerintah daerah, multi years harus izin kepala daerah dengan dewan DPRD. Nah, ini kan bukan proses ya. Ya, walaupun bisa sebenarnya tidak lazim dengan kontrak perencanaan dilabeli sebagai kontrak multi years. Bisa, cuman tidak biasa saja. Yang kedua, mungkin kita bisa buat skema secara kontrak bersyarat. Artinya nanti kalau tahun depan ada tender untuk jalan konstruksinya, tahun depan ada pengawasan berkala, maka konsultan perencana tadi masih punya kewajiban terhadap sub output tadi. Berikutnya, ya cara yang ketiga, ya sudahlah nanti tahun depan kalau ada masih dilanjutkan pekerjaannya terhadap tahapan tender, terhadap tahapan sub output pengawasan berkala, maka ditunjuk kembali konsultan yang bersangkutan. Baik Pak, untuk kali ini mungkin cukup dulu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya.
Nanti kalau masih ada yang belum jelas dan sebagainya masih bisa kita bahas di kesempatan berikut. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.